Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 5211122004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan daripada tentang isi ujian akhir semester saya pada mata kuliah diagnosa kendaraan. Nah, jadi seperti ini ya gambaran soal pertama dan ini soal kedua. Nah, jadi pada soal pertama menjelaskan, perhatikan slide 1, jika akselerasi pedal tidak dapat merespon dengan baik oleh engine, maka akan terjadi gangguan pada engine saat berkendara. Kirim argumen dan analisa saudara tentang hal ini, sehingga engine dapat merespon dengan normal dan kendaraan dapat digunakan kembali dengan baik. Ya, jadi keterlambatan respon pedal akselerasi dapat menyebabkan gangguan pada mesin, terutama pada saat berkendara di jalanan yang berbahaya atau memiliki kemiringan yang tajam. Jadi keterlambatan ini dapat menyebabkan pengemudi tidak dapat mengontrol kecepatan kendaraan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi untuk mengatasi gangguan pada mesin yang disebabkan oleh lambatnya respon pedal penggerak, perlu dilakukan perawatan dan perbaikan pada sistem pedal akselerasi, sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem transmisi, dan sistem keselamatan. Jadi perawatan dan perbaikan ini dapat dilakukan dengan cara mengganti komponen yang rusak atau haus, terus mengukur dan mengatur tekanan bahan bakar, mengukur dan mengatur suhu cairan pendingin, kemudian mengukur dan mengatur daya transmisi, dan terakhir mengukur dan mengatur sinyal sistem keselamatan. Jadi dengan melakukannya perawatan dan perbaikan yang tepat, mesin dapat beroperasi dengan normal dan kendaraan dapat digunakan kembali dengan baik. Nah, untuk soal kedua, kembali diperlihatkan pada slide 2. Pada gambar diperlihatkan komponen dari engine, control system. Permasalahan yang dihadapi, bagaimana hubungan dari camsat, timing, oil control valve, VVTi controller, camsat position sensor, dan crankshaft position sensor jika salah satunya di antaranya tidak dapat direspon oleh ECU. Ya, jadi ke camsat timing, jadi hubungan antar komponen camsat timing oil control valve atau OCV mengontrol aliran minyak ke camsat untuk mengubah timing katup sesuai dengan perintah dari ECU. OCV bertanggung jawab atas penyesuaian waktu buka tutup katup untuk mengoptimalkan kinerja mesin. Untuk VVTi controller, jadi VVTi controller ini dia bekerja bersama OCV untuk mengubah posisi camsat relatif terhadap crankshaft. Jadi VVTi mengatur timing katup berdasarkan berbagai parameter mesin seperti kecepatan beban dan posisi throttle. Kemudian camsat position sensor. Sensor ini mendeteksi posisi camsat dan mengirimkan informasi ini ke ECU. Menggunakan data ini untuk menentukan timing pengapian dan injeksi bahan bakar. Kemudian crankshaft position sensor. Sensor ini mendeteksi posisi crankshaft dan mengirimkan informasi ini ke ECU. Data dari crankshaft position sensor digunakan untuk mensinkronisasi antara putaran crankshaft dan camshaft. Jadi dampak jika salah satu komponen tidak merespon oleh ECU, maka yang pertama camshaft timing oil control valve ini tidak merespon. Jadi OCV yang tidak berfungsi akan menyebabkan VVTi tidak dapat mengubah timing katup, sehingga ini dapat mengakibatkan kinerja mesin yang buruk
peningkatan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang lebih tinggi karena katup tidak membuka dan menutup pada waktu yang optimal. Kemudian yang kedua, jika VVTi controller tidak merespon, VVTi controller tidak berfungsi sehingga menyebabkan camsap tidak dapat menyesuaikan posisinya sesuai dengan kondisi mesin. Ini dapat mengakibatkan kehilangan tenaga, akselerasi yang lambat, dan mesin yang berjalan kasar karena timing katup tidak sesuai. Kemudian jika camsap position sensor tidak merespon, tanpa data dari camsap position sensor, ECU tidak dapat mengatur timing pengapian dan injeksi bahan bakar dengan tepat. Nah, ini dapat mengakibatkan mesin tidak menyala, berjalan tidak stabil, dan kehilangan tenaga karena timing pembakaran yang tidak tepat. Kemudian yang terakhir, jika crankshaft position sensor tidak merespon, crankshaft position sensor yang tidak berfungsi akan menyebabkan ECU kehilangan referensi utama untuk timing. Sehingga ini dapat mengakibatkan mesin tidak dapat dinyalakan, kemudian hmm, jika mesin tidak dapat menyala, dapat berjalan sangat tidak stabil dengan risiko kerusakan serius karena timing pengapian dan injeksi yang salah. Nah, untuk kesimpulannya, setiap komponen dalam sistem timing mesin saling bergantung satu sama lain untuk memastikan kinerja yang lebih optimal atau ya lebih optimal gitu. Jika salah satu komponen tidak merespon oleh ECU, itu dapat menyebabkan gangguan signifikan pada fungsi mesin. Termasuk yang satu tadi lah, kehilangan tenaga. Jadi peningkatkan konsumsi bahan bakar dan kerusakan potensial pada mesin. Oleh karena itu penting untuk memastikan semua sensor dan controller berfungsi dengan baik dan merespon dengan benar oleh ECU. Regular maintenance dan diagnostik cek dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki masalah sebelum kerusakan yang lebih lanjut. Oke, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.